Ya, oke, silakan join. Ini yang lain kemana? Tidak ada ini ya, hanya beberapa tadi yang sempat yang WA Bu Rini. Ada yang izin terlambat karena bangun kesiangan. Jadi kalau apa di unmute ya. Di- Kalau yang seperti itu nggak saya bales ya WA-nya. Jadi eh, jadi gini, kita itu eh, saya pribadi gitu ya, dosen itu sebagai dosen tidak ingin terlalu dihargai enggak ya, tapi minimal apa namanya kalau kita komunikasi gitu ya, karena kita ini orang terpelajar gitu ya, apa kalau komunikasi itu ya gunakan apa namanya bahasa yang relatif formal, yang enak gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya karena bangun kesiangan, saya tidak tahu. Menurut saya itu tidak etis untuk disampaikan gitu. Ya, jadi silakan izin terlambat karena sesuatu hal itu mungkin nggak masalah gitu ya. Nanti akan saya bales. Tapi kalau alasannya seperti itu, menurut saya itu tidak pada tempatnya gitu. Ya, jadi eh, saya tipe orang yang selalu berusaha membalas WA ya, tetapi untuk WA-WA yang menurut saya itu tidak apa namanya ya, seperti itulah. Jadi itu yang nggak saya balas itu ya. Oke, baik. Eh, sambil menunggu yang lain karena waktunya juga sudah siang ya, saya juga terlambat datangnya gitu ya. Jadi kita mulai saja, saya langsung share screen. Tatap muka ke-9 ini kita membahas tentang penilaian saham ya. Jadi kalau kemarin kita sudah apa namanya mengevaluasi, menghitung, menilai obligasi gitu ya. Nah, sekarang menilai saham karena berhubungan ya antara saham dengan obligasi. Artinya dua-duanya itu adalah dari instrumen ya, instrumen keuangan. Jadi instrumen keuangan yang apa namanya, yang ada di pasar keuangan, sehingga apa perlu kita perhatikan dua-duanya. Nah, oke, sebelum menjelaskan ini juga saya mau menyampaikan apa namanya untuk tatap muka 8 ya, mohon maaf karena kesibukan, karena tugas saya padat, jadi belum sempat isi e-learning ya. Jadi bukan berarti tidak ada tugas untuk tatap muka ke-8. Jadi jangan seneng dulu ya. Kayaknya kok seneng ngono dulu karena tugasnya ya. Jadi apa namanya? eh, saya benar-benar belum sempat gitu. Jadi nanti setelah ini bersamaan dengan tatap muka 9 insya Allah disegerakan untuk apa namanya tugasnya. Karena kalau nggak gitu kalian nggak latihan kan. Nah, terus itu eh, terus apa lagi ya? Saya kayaknya ada yang mau saya sampaikan tapi kok lupa. Oke, sambil jalan dulu. Nah, ini termasuk yang eh, Zoom ya, yang join Zoom. Kelihatannya nanti harus saya batasin gitu ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi, harus bolak-balik admit, admit, admit ya. Jadi mungkin 3 menit lagi kalau sekarang 08.42 ya. Jadi 08.45 terakhir saya admit ya. Setelah itu tidak saya admit.
Oke. Hmm. Oh, iya lupa. Supaya disampaikan ke yang lain yang datang atau belum ini ya. Jadi terakhir admit 45 0845. Tapi saya mau tanya dulu ya. Eh, Kalian dengan metode yang seperti ini harus selain di kelas terus pakai Zoom itu gimana menurut kalian? Gak ada masalah ya? Adakah? Ada di kuota barangkali apa? Oh iya, ya di kuota. Ya, ya, oke. Sebetulnya ya sama ya, sama. Jadi eh, kalau Gurini itu apa namanya? Ya mungkin bukan hanya kuota, tapi Zoom-nya juga berlangganan gitu ya. Jadi oke, nanti itu adalah bahan evaluasi ya untuk ke depan. Jadi nanti kita bisa sampaikan misalnya pada saat rapat atau bagaimana gitu ya. Jadi apa namanya? eh, karena saya mulai semester bukan semester tatap muka yang kemarin ya. Nah, tatap muka yang kemarin itu bukan yang luring, yang di kelas berarti tatap muka 7 ya. Yang terakhir itu kayaknya kok banyak yang lu nggak ada pulsa, ada kuota. Nah, itu apa namanya baru terpikir ya ya. Jadi mudah-mudahan nanti eh, ada yang solusi yang inilah yang terbaik gimana. Pokoknya untuk sekarang ya kita masih menggunakan sistem ini ya, sabar aja ya. Oke, baik. Eh ya, yang di Zoom dengar suara saya, yang tidak di kelas ini, yang tidak di kelas ini harus ada kejelasan ya, kenapa gitu ya. Apalagi kalau misalnya pakai Zoom tapi di kampus, nggak masuk kelas ya. Nah, ini Bu Rini nggak mau yang seperti ini ya, ya. Jadi memang kita instruksi dari atas ya, dari universitas itu kita di kelas dan juga menggunakan media ya. Nah, jadi kalau kalian sudah di kampus wajib masuk kelas ya. Oke, ya. Nggak apa-apa yang penting sudah join eh, masuk kelas aja ya. Nah, itu Wisnu itu wis nduk kampus ya kan? Ya, ya wes. Tuh, 46 loh iki wisan ya, 0846. Ya, baik. Kita mulai ya, apa namanya? Saham dan penilaian saham ya atau penilaiannya gitu ya. Oke. Nah, sehari-hari kita sudah sering ya, sudah sering menggunakan kata ini gitu ya. Saham, obligasi dan sebagainya ya, tingkat bunga, kurs mata uang itu adalah istilah-istilah yang umum di manajemen keuangan ya, di manajemen keuangan. Nah, jadi eh, kalau sehari-hari kita sudah menggunakan kata itu, nah sekarang apa sih sebetulnya eh, saham ya? Nah, saham itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh emiten. Ya. Emiten itu adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa. Ya. Nah, kalau apa namanya? eh, Oke,
Wes ya, terakhir ya, di admit ya. Nah, ya, jadi eh, diterbitkan oleh perusahaan ya yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan ya atas aset-aset perusahaan ya. Nah, eh, imbalan yang bisa diterima investor saham itu adalah hak kepemilikan, ada dividen dan juga ada capital gain. Ya, capital gain kita kemarin sudah bahas ya. Jadi capital gain itu adalah tingkat pengembalian ya, salah satu bentuk return yang akan diterima oleh investor ya. Nah, hak kepemilikan di situ ya, jadi hak kepemilikan. Nah, khusus tentang hak kepemilikan, ya, jadi eh, yang pertama itu hak istimewa yang dimiliki investor. Jadi kalau kita membeli saham suatu perusahaan, maka kita mempunyai hak ini, ya, mempunyai hak ini. Yang pertama adalah hak kepemilikan atau control of the firm, ya. Nah, hak ini tercermin dari voting right yang dimiliki oleh investor. Jadi makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Jadi saham itu kan dalam bentuk lembaran, ya. Dalam aku melayu-melayu, kok nek jatuh buri ini di anu ya, di lok nawang kok lah. Ya, jadi pada saat kita membeli saham, saham itu kan berupa lembaran ya. Saya mau beli 2 lembar, 3 lembar, sesuai kemampuan kita, sesuai keinginan kita selaku investor. Kalau kita membeli saham berarti kita disebut investor ya, karena kita memiliki hak ini ya. Nah, semakin besar atau semakin banyak jumlah saham yang kita beli, ya hak kita terhadap kontrol perusahaan itu semakin besar. Ya. Nah, yang kedua, preemptive right itu adalah hak saham yang untuk didahulukan ya dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi kita punya hak untuk kalau misalnya perusahaan itu menerbitkan saham baru, nah, kita selaku investor yang memang sudah mempunyai sahamnya, nah itu kita berhak untuk diprioritaskan gitu ya untuk membeli saham yang baru. Nah, baik berikutnya karakteristik saham. Ya, karakteristik saham. Jadi saham itu dibedakan menjadi 2 ya, ada saham biasa, ada saham preferen. Ya kan? Nah, nanti kita akan bahas yang tentang saham preferen. Nah, sekarang adalah saham biasa, ya. Nah, jadi saham biasa itu karakteristiknya ada beberapa. Ya, yang pertama adalah dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Jadi pokoknya laporan keuangannya menunjukkan laba, ya dia akan membagikan dividen. Gitu ya. Ini untuk saham biasa. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Sudah tahu apa itu RUPS? Sudah pernah dengar? Belum. RUPS itu adalah kepanjangan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Ya. Jadi RUPS itu merupakan kekuasaan tertinggi. Ya, jadi decision making gitu ya. Pengambilan keputusan itu tertinggi, terbesar itu adalah di hasil rapat umum pemegang saham. Ya, kalau misalnya RUPS memutuskan, oh tahun ini udah nggak usah ini, nggak usah menerbitkan saham baru atau tidak usah membagikan dividen, nah itu semua diputuskan di rapat umum pemegang saham.
Ya, jadi kekuasaan tertingginya ada di situ. Nah, pemegang saham itu biasanya dapat mempengaruhi kebijakan korporasi. Korporasi dalam hal ini adalah perusahaan, ya, melalui voting pengambilan suara terbanyak kan ya. Nah, jadi di RUPS itu ya. Kemudian misalnya lagi pembuatan tujuan atau kebijakan ya. Jadi misalnya mau membuat kebijakan baru atau menghapuskan kebijakan yang lama dan sebagainya itu semua diputuskan di RUPS ya. Terus stock split ya, stock split ya itu berarti split itu kan di apa ya dibagi. Maksudnya kalau kita punya satu roti gitu ya, kita punya satu roti, terus sedangkan kita ketemu, kita ngumpul bareng temen, ya ada tiga, ada dua, nah maka rotinya dibagi tiga, bagi dua itu di split namanya, ya. Jadi itu dibagi. Nah stock split itu saham yang kemudian dibagi. Tentu saja nilainya akan jadi lebih kecil kan, nah lebih kecil ya. Jadi kalau satu roti tadi beratnya seperempat 250 gram dengan harga misalnya 150 gitu ya, kita bagi berlima, nah masing-masing kan dapatnya berapa? 5 kan, 250 itu ya kan. Nah, jadi itu. Kemudian karakteristik berikutnya adalah memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi. Jadi kalau perusahaan itu mengalami financial distress ya atau masalah keuangan atau kemudian harus hampir bangkrut sehingga harus dilikuidasi ya. Nah, maka eh, apa investor pemilik saham itu hak terakhir ya, dia yang paling akhir nanti dilikuidasi ya. Terus kemudian memiliki tanggung jawab terbatas besar saham yang dimiliki ya. Jadi tadi itu kalau punya 500 lembar saham ya senilai itu kontrolnya, tanggung jawabnya. Terus kemudian hak untuk mengalihkan kepemilikan saham. Jadi bisa dialihkan sesuai dengan keinginan investor yang bersangkutan. Nah, sedangkan karakteristik dari saham preferen. Nah, kalau tadi saham biasa, ya sekarang saham preferen. Nah, saham preferen itu memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen. Jadi kalau ada apa namanya di akhir periode pelaporan keuangan ya, terus kemudian diputuskan untuk membagikan dividen ya. Nah, maka investor pemilik saham preferen itu memiliki hak lebih dulu untuk diberi dividen dibanding dengan pemilik saham biasa ya. Jadi saham preferen dulu, semua pemilik saham preferen dulu diberi dividen. Setelah itu kalau masih cukup ya baru pemilik saham biasa ya. Nah, terus kemudian memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor. Ini hampir sama dengan yang saham biasa. Terus memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa ya. Lebih lebih diutamakan intinya ya pemilik saham preferen daripada saham biasa. Nah, berikutnya apa sih tujuan penilaian saham? Kenapa harus dievaluasi sahamnya? Kenapa harus dihitung nilainya? Gitu ya. Nah, yang pertama, saham merupakan aset finansial. Sehingga karena merupakan aset, jadi harus benar-benar dihitung gitu ya. Sehingga kalau kita beli 100 lembar saham, berapa nilainya? Berarti kita punya aset berapa gitu ya. Jadi maka penting penilaian saham. Terus kemudian yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nah, ini hubungannya dengan materi
ke-8 kemarin ya. Jadi risk and return, tingkat pengembalian. Jadi kalau kita punya saham satu perusahaan, kita bisa menghitung misalnya kita punya apa namanya 100 lembar dengan harga sekian per lembar. Nah, kita bisa menghitung return-nya nanti kita dapat ya kan, capital gain-nya berapa. Jadi maka kalian nggak boleh lupa gitu ya, antara satu materi dengan materi itu berhubungan gitu ya. Nah, baik, yang ketiga karakteristiknya adalah untuk tujuan penilaian saham penilaian saham itu bahwa saham itu dibedakan menjadi nilainya ya, nilai saham itu ada 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik ya. Oke. Nah, yang pertama, oke, nilai buku. Apa itu nilai buku? Ya. Jadi nilai buku per lembar saham itu adalah aset bersih atau net aset ya, yang dimiliki oleh pemilik dengan memiliki satu lembar saham ya. Nah, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Jadi nanti eh, di laporan keuangan itu sudah ada ya apa namanya book value-nya ya, nilai buku, book value per share ya, itu apa namanya dihitung dengan ini ya, total ekuitas dibagi jumlah saham biasa yang beredar ya. Oke, ini masih pengertian ya. Nah, terus kemudian nilai pasar. Kalau nilai pasar atau market value itu harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham. Nah, jadi ya salah ya. Oh, berarti tidak diinfokan ya yang lain. Ya, jadi eh, sepertinya harus dibatasi waktu admitnya ya. Jadi nanti berarti sekarang belum ya. Oh gitu. Oh iya iya iya. Itu masalahnya ya. Wis lah, berarti piye gini. Oh nanti kalau muncul ya. Nggak tahu saya caranya. Oke, nah berikutnya adalah nilai pasar. Jadi kalau nilai pasar itu nilai saham yang terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah berdasarkan permintaan dan penawaran saham di bursa. Ya, oke. Nah, untuk yang baru datang, tapi tadi kan sudah ngikuti di grup, di ya di Zoom kan. Jadi minimal sudah tahu apa pengantarnya. Ya, jadi hari ini tatap muka ke-9 kita membahas tentang saham dan penilaian saham. Ya, jadi kalau kemarin di tatap muka ke-7 itu kita menilai obligasi, nah sekarang kita menilai saham. Ya, baik saham maupun obligasi itu adalah apa namanya merupakan instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar saham. Ya, jadi eh, sehingga kita harus tahu nilainya, harus bisa menghitung ya, supaya kalau kita jadi investor itu kita nggak dibodohi ya, karena kita bisa menghitung nilainya ya. Saya pengen belajar trading misalnya ya, apalagi yang cowok-cowok misalnya, biasanya sing seneng trading itu cowok-cowok biasanya ya. Eh, saya pernah mencoba tapi nggak telaten ya, nggak telaten. Jadi karena itu kan kita harus apa namanya, mm-mm, selalu ngecek, ngawasin gitu kan, memantau ya. Jadi kita harus memantau pergerakan sahamnya, harga saham.
Ya, jadi udah nggak bisa saya ya. Ya minimal minimal tahu gitu ya, minimal tahu karena saya orang keuangan ya minimal tahu, tapi saya tidak ini. Sampai saat ini saya menjadi investor pasif ya, investor tapi pasif ya, artinya saya berinvestasi sih ya di GIBEI ya, Unim ya, tapi eh, ya pasif aja, hanya mengikuti info-infonya saja, tidak secara aktif mengikuti. Oh ya, saya pegang 500 lembar saham, ini saya harus memantau ini dan seterusnya. Nggak ada waktu ya, nggak ada waktunya. Jadi kalau kalian pengen trading, nah, banyak tutorialnya di YouTube ya, banyak ya caranya. Ya, sekarang apa sih yang nggak bisa gitu kan? Nah, jadi bisa belajar otodidak ya. Jadi tapi kalau ilmunya kalian tetap harus belajar. Ya, jadi belajar menghitung nilai saham, menghitung nilai obligasi supaya nanti tahu kalau saya punya 100 lembar saham berapa aset yang saya punya berarti gitu ya. Nah, cara menghitungnya nanti. Oke, ini dah. Oh ya, oke lah di di admit ya. Ya, karena apa sudah Bu Rini datangnya ya telat gitu ya. Nanti harus admit admit terus gitu, nanti malah kebangun. Oke, nah itu nilai pasar ya. Jadi kalau tadi nilai buku, ya, jadi nilai saham itu dibedakan tiga, ada nilai buku, nilai pasar, ya, terus kemudian nilai intrinsik, Apa nih, Mor? ya. Nah, nilai intrinsik itu adalah nilai yang seharusnya atau nilai sebenarnya. Kalau nilai buku itu adalah jumlah ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Jadi kalau biasanya datanya sudah ada di laporan keuangan, jadi tinggal dihitung. Ya. Nah, kalau nilai intrinsik itu nilai sebenarnya atau nilai seharusnya. Nah, calon investor itu menghitung nilai intrinsik untuk memutuskan strategi investasi. Ya. Nah, yang penting adalah catatan ini, jika nilai pasar lebih dari nilai intrinsik, maka overvalued atau value-nya itu besar, ya, over. Nah, ini saat yang tepat untuk menjual, ya, karena berarti, oh berarti sekarang nilai saham saya ini besar, jadi boleh dijual. Ya. Terus apa harus selalu jual beli gitu Bu? Ya karena kita trading, kita main trading ya kan. Jadi kita mau untung. Nah, ketika posisi nilainya ini overvalued, ya jual aja, jual aja. Nah, kapan saat yang baik atau saat yang bagus untuk membeli, yang menguntungkan? Nah, berarti yang under value. Jadi ketika sahamnya itu nilainya itu rendah, ya, nah berarti beli aja yang banyak, gitu kan? Beli yang banyak, ya. Misalnya harganya per lembar 1.500 rupiah atau 1.000, ya. Nah, ketika nilainya under valued, setelah kita apa amati gitu kan dari nilai pasar dibandingkan dengan nilai intrinsik, maka kita beli yang banyak. Nah, pegang dulu kita beli 150 lembar misalnya, ya, oke kan? Nah, dikali 1.000 udah berapa? 1.500.000 kita punya, ya kan? Bener gak? Ya. Nah, terus pada saat overvalued, nah kita bisa jual, kita bisa dapat apa? Untung yang besar. Ya, jadi karena nilainya besar, ya itu, dan memang harus dipantau, ya kapan naik, kapan turun gitu. Jadi ada pergerakannya. Ya, oke. Kalau misalnya pengen tahu itu bisa di anu sih apa namanya di bursa ya. Apa kemarin linknya masih ingat?
ya idx.co.id ya. Diklik aja di situ, melihat pergerakan saham bisa. Oke, berikutnya penentuan nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik itu tidak seperti nilai pasar ya, yang bisa dilihat dari harga saham. Jadi kalau nilai di pasar tadi itu kan nilai pasar atau market value itu kan berdasarkan demand and supply. Jadi kita tinggal lihat pergerakan di papan saham itu, kita bisa lihat nilainya ya. Nah, misalnya berhenti pada saat periode 31 November, kemarin 30 ya. November itu berapa? 30. Nah, 30 November jam misalnya close itu 16.00. Nah, itu adalah harga terakhir yang kita catat. Ya, itu harga pasar. Nah, terus nilai intrinsik itu hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Jadi tidak seperti nilai pasar yang bisa diamati tadi, ya berbeda. Nah, pendekatannya itu berbasis analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu kita harus menghitung, ya menghitung. Nah, makanya investor itu juga harus pinter, ya, harus punya ilmu menghitung nilai saham. Ya, jadi nggak hanya, tapi ada sih ya investor yang hanya pokoknya memodali aja, tapi dia ya minta tolong atau ya apalah meng-hire gitu ya, yang sudah expert gitu ya, yang sudah ahli untuk apa namanya trading ya, sehingga ya memungkinkan loss kecil gitu ya, kerugiannya kecil. Jadi daripada saya waktu nggak ada, kemampuan juga terbatas, misalnya nggak pinter apa itu trading, kita bisa meng-hire. Ada yang memang khusus melayani itu ya, jadi kita tinggal apa namanya, kan oh ya ini beli sekarang, kita tinggal ngasih cashnya, tinggal ngasih ininya ya, jadi dananya dia nanti yang klik beli, klik jual ya. Nah itu ada sih investor yang gitu ya, tapi minimal ya sebagai investor ya kita punya dasar gitu ya, kita punya dasar ilmu untuk menghitung nilai saham. Jadi nanti ketika kita meng-hire orang itu nggak dibujui kan ya, nggak dibujui. Oke, nah pendekatannya sekali lagi menggunakan nilai sekarang ya, present value. Jadi makanya dulu di awal Bu Rini sering menyampaikan konsep present value itu akan selalu banyak dipakai ya kan di sepanjang penghitungan rasio-rasio keuangan. Jadi kok pendekatannya menggunakan itu. Ya. Oke. Uh, ini Tiasha ini nggak saya admit ya, sudah jam 9 lebih. Oke, kemudian yang kedua pendekatan price earning ratio dan berapa pendekatan lainnya. Nah, kita masuk ke pendekatan yang nilai sekarang ya. Nah, dalam pendekatan ini perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value. Ya, jadi Anda kembali ke materi pertemuan kedua ya, time value of money. Ya, jadi ada present value, ada future value. Ya, nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Nah, baik. Terus kemudian oke, menggunakan semua aliran kas saham diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Nah, tingkat return yang disyaratkan kita juga sudah bahas di pertemuan 8 ya. Oh ya, belum saya sampaikan yang baru datang, jangan senang dulu ya, TM8 bukan berarti tidak ada tugas di e-learning ya. Tapi karena kesibukan ini padat gitu ya, kemarin sama sekali belum sempat gitu. Jadi
nanti diusahakan bersamaan dengan ngisi untuk yang TM9 ya, TM9. Oke. eh, nah, beberapa metode yang digunakan untuk menghitung ya, itu selain metode nilai sekarang itu adalah model diskonto dividen atau MDD. Jadi ini menggunakan estimasi harga saham ya. Estimasi itu perkiraan ya. Jadi perkiraan nanti harga sahamnya di masa datang itu berapa. Terus nah, oke, tadi saham biasa, nah sekarang saham preferen ya. Eh, bagi yang baru datang, jadi saham itu dibedakan menjadi dua, ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa, tadi karakteristiknya sudah kita bahas, jadi yang lebih utama adalah saham preferen. Hak-hak pemilik saham preferen itu lebih diutamakan daripada pemilik saham biasa. Ya. Jadi yang dimaksud diutamakan bagaimana Bu? Jadi kalau misalnya nanti ada likuidasi, ada pembagian dividen, ya itu yang diutamakan adalah pemilik saham preferen. Oke, nah saham yang memberikan sejumlah dividen tetap jumlah dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini untuk menilai saham preferen ya. Jadi PV sama dengan D per K. Nah, kembali lagi saya sampaikan jangan apa namanya abaikan saja, jangan bingung jika ada yang menggunakan notasi yang lain, misalnya gitu ya. Nah, selalu Brini menyampaikan itu. Jadi eh, preference stock ya itu PV itu saham preferen, jadi preference value dari kata itu. Terus kemudian D itu dividen tahunan per lembar saham, K-nya adalah return saham. Ya, return saham. Oke. Nah, jadi di sini dicontohkan ya. Jadi perusahaan Microsoft itu mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun ya. Nah, tingkat pengembalian yang diinginkan adalah 14%. Jadi berapa nilai saham preferennya? Ya kan, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. PV sama dengan D per K ya. Nilai saham atau preference value ya itu sama dengan dividen dibagi tingkat diskonto ya. Nah, berarti sama dengan dividennya tadi 1.500 dibagi 0,14 dari 14% ya. Oke, langsung ketemu di situ. Nah, itu saham preferen. Sekarang ke saham biasa ya. Perhitungan saham biasa dengan dividen ya dilakukan dengan asumsi bahwa investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Jadi ini konsepnya. Nah, rumusnya ya menggunakan dividen diskon model atau ya hampir sama dengan di MD tadi ya, yaitu perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan. Yes ya. Oke. Prefer sorry sorry. Harga saham biasa ya sama dengan D1 dibagi 1 plus K ya, pangkat 1 dan seterusnya ketemunya adalah DN plus PN dibagi 1 plus K pangkat N ya. Nah, oke, langsung saja ke contoh. Jadi kalau saham biasa ya. Nah, diramalkan ya, kalian harus bisa
menginterpretasikan soal ya. Jadi iki kira-kira saham biasa atau saham preferen misalnya gitu ya. Tapi biasanya sih disebutkan ya biasanya. Oke. Nah, diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar 300, 324, dan 350 untuk 3 tahun yang akan datang. Nah, pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga 9.448. Jadi berapa harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%. Nah, jadi ada 3 tahun, ya, ada 3 data, ya. Nah, sehingga tinggal dimasukkan di tahun pertama itu 300 D-nya, ya, dividen. Terus kemudian di unmute bisa nggak? Ini, oke, oke, ya. Terus kemudian di tahun kedua 324, ya. Nah, yang Anda perlu perhatikan adalah di tahun ketiga, ya. Di tahun ketiga itu dividen yang dibayarkan adalah 350, ya. Nah, tetapi tahun ketiga itu dijual dengan harga 9.444. Masukkan ke dalam rumus ini, ya. Nah, sudah sesuai dengan rumus juga 1 plus K, tadi diskontonya 12%, ya. Tinggal akar pangkatnya ini, pangkatnya, ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya. Nah, sehingga ketemulah harga saham. Gampang ya, ya. Nah, oke. Nah, penilaian saham biasa. Ini masih jam berapa sih kok? Wis, mari kabeh. Oh, mungkin mulainya 7:30 kali ya. Ya, tutup aja. Mungkin mulainya jam 8 tet kali ya. Jadi jam segini guys. Mungkin ya enak nek mulai jam 8 tet ya. Bisa kalian. Eh, Bu Rini bisa tapi agak dipaksakan. Gitu. Jadi saya bisa tapi agak memaksakan gitu kalau jam 8 tet ya. Gitu. Ya biasa mak-mak si umek di oma ya. Ya, tapi kalau memang kita sepakat ya memang jadwalnya itu adalah jam 8 jadwalnya ya. Ya, perhatikan jadwalnya itu jam 8 harusnya ya. Tapi kita ya itulah ya. Sebetulnya sih di awal tuh saya pengennya 9:15, 9:20 gitu kita udah mulai sih ya. Ya, tapi nggak tahu ya, saya juga enggak deh, nggak boleh mencari pembenaran ya. Kayak gini, saya tuh jam 8:12 itu udah di kampus ya, saya udah di FE ya 8:12. Tapi nggak tahu ya budayanya di sini, culture-nya gitu ya. Nah itu nggak boleh nyari pembenaran. Ya wis lah. Ya jadi orang-orang itu sebetulnya dosen-dosen udah pada datang gitu ya. 9:15 itu udah pada datang gitu. Tapi kok nggak pada ke kelas ya gitu ya. Saya ikut-ikutan nggak ke kelas gitu ya. Gitu ya. Jadi waduh ini. Jadi nggak apa-apa soalnya dia yo nek awan nek teko ya. Ya kan? Jadi ya itu. Padahal Anda tahu tadi saya datang itu udah ada loh yang rajin bis datang di sini ya. Kan kasihan yang nunggu ya. Nah, jadi mungkin lain kali ya kita sepakati kali ya untuk pertemuan berikutnya ya. Misalnya 8:20 lah gitu tab kayak gini ya. Nah, belum ini bikin linknya, belum prepare-nya nanti 9:30 lah mulai. 8:30 lah mulai ya kan tetap 9:30 mulai ya. Mulai. Oke, ya gitu deh kayaknya ya. 8:20 guru ini tak nang kelas wes ya. Bikin-bikin link apa mau naikkan ini kan itu
ngonekan ini aja 1 menit ya kan, 1 menit. Nunggulah mereka 1 menit ya, ya kasihan. Ya wes, oke. Nah, kalau ini masih banyak lagi. Nah, penilaian saham biasa ya, penilaian saham biasa. Oke, ada 3 nanti ya model ya untuk menghitung nilai saham biasa ya. Jadi dengan menggunakan model pertumbuhan nol, ingat itu zero growth ya, pertumbuhan nol. Kemudian pertumbuhan konstan. Kalau pertumbuhan nol berarti kan tidak tumbuh, ya. Artinya stagnan gitu, nggak tumbuh. Nah, kalau konstan itu tumbuh tapi tetap gitu ya, konstan itu kan stabil. Terus pertumbuhan tidak konstan, berarti dia fluktuatif ya pertumbuhannya. Oke, nah perhatikan saya agak cepat ya. Nah, dengan zero growth model, eh, karena pertumbuhannya nol, kita menggunakan rumus awal ya untuk menghitung. Jadi yang tadi itu ya PV sama dengan D per K ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zero growth model atau pertumbuhan nol gitu ya? Nah, model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan tidak akan mengalami kenaikan lah ya pertumbuhan. Jadi dividen itu tetap baik. 5 tahun sing dibagi 250.000 ya 250 ya nggak pernah naik ya nggak pernah naik itu asumsinya. Sudah ya paham ya. Sekarang nah contohnya ini. Jadi sebuah saham diperkirakan dibayarkan dividennya setiap tahun adalah 500 ya. Nah, tingkat pengembalian yang disarankan 20%. Jadi sudah langsung masuk ke rumus yang pertama, nggak ada masalah ini ya. Nah, sekarang yang kedua, pertumbuhan dividen dengan model constant growth model ya, dengan pertumbuhan konstan. Berarti ini apa? Ya, ada pertumbuhan, ada kenaikan, tapi kenaikannya itu tetap gitu ya. Misalnya tahun pertama 200, tahun kedua 250. Berarti tahun ketiga berapa? 300 ya. Jadi kenaikannya itu 50, 50, 50 gitu ya. Itu eh, dengan pertumbuhan konstan. Nah, rumusnya oke, rumusnya ini ya untuk yang pertumbuhan konstan. Nah, pertumbuhan konstan itu biasanya banyak disebut dengan model Gordon. Jadi kalau nanti misalnya di soal itu tidak menyebutkan pertumbuhan konstan, tapi hitunglah apa nilai saham dengan model Gordon ya berarti kalian menggunakan rumus untuk yang pertumbuhan konstan ya. Nah, itu ini rumusnya semua ya asalnya dari ini tadi kalau dirumuskan menjadi ini. Ya, jadi D1 dibagi K min G. Oke. Nah, eh, terus contoh soal ya. Jadi contoh soal untuk yang konstan ya, saham dibayarkan 500 ya, diperkirakan akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jadi naiknya itu 5%, 5%. Berarti 5% dari 500 ya. Nah, sampai tak terhingga. Nah, jika tingkat pengembalian 20%, maka nilainya berapa? Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Ya, ya. Nah, 5% dari 500 coba dihitung, benar itu 1,0,5. Ya, jadi itu ya. Sini gampang, wis gampang pokoknya ya. Berikutnya menghitung nilai saham dengan non constant growth atau pertumbuhan yang tidak konstan. Nah, berarti dia naik tapi kenaikannya itu tahun ini naik 50 atau 5% kalau tadi persen ya. Tahun depan ternyata naiknya 7%. Tahun depannya lagi 10%. Nah, seperti itu. Ya, dia naik sama kenaikannya, ya tidak konstan.
Oke, langsung ke. Nah, ada yang penting tentang model pertumbuhan yang tidak konstan, ya. Jadi ada tahapan perhitungan, ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk mak betunduk langsung ketemu, gitu ya. Jadi harus dihitung dulu. Nah, yang tahapan harus dilakukan, satu, membagi aliran dividen menjadi dua bagian, ya. Bagian awal meliputi aliran dividen yang fantastis. Yang kedua itu pertumbuhan konstan. Kemudian baru dihitung nilai sekarang, ya. Terus masing-masing dihitung nilai sekarangnya, baru dijumlahkan. Itu tahapannya. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi IT, ya, informasi. Dengan temuan produk inovatif pada 3 tahun pertama, PT ABC mengalami pertumbuhan earning itu laba, ya, yang sangat fantastis, sehingga bisa membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 20%. Wis. Jadi kenaikannya itu 20%, 20%, 20% selama 3 tahun. Nah, setelah tahun ketiga, ya kan, ya kan, memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun. Ternyata Pak turun dan, ya, di tahun ketiga dan seterusnya hanya 10%. Ya, di awal karena labanya fantastis, gitu ya. Dia mampu membagikan dividen 20% per tahun selama 3 tahun. Nah, tahun keempat ternyata hanya 10%, ya. Itu selamanya, gitu ya. Nah, dividen awal itu D0, ya, sebesar 1.000. Nah, tingkat return 15%. Hitunglah nilai intrinsik. Oke, nah ini cara hitungnya, ya. Oke. Nah, ingat tadi tahapannya, ya. Oke, langsung senyum-senyum, soalnya senyumnya itu senyum sumpek ngono, ya, ngeluh. Ya. Nah, jadi eh, kita menggunakan konsep nilai sekarang, ya. Nah, jadi oke, di sini tahun ketiga itu dikelompokkan gampangane yo A, gitu ya. Tahun ketiga itu A, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini dividennya itu adalah 20%, ya. Nah, terus kemudian tahun keempat dan seterusnya, ini dan seterusnya itu makanya diberi tanda putus-putus, ya, karena tidak terhingga, ya. Nah, itu 10%, ya kan? Terus kan ini 10%, ya. Sampai ini ada ke N. Ya, nggak tahulah ke berapa. Pokoknya ke N itu naiknya 10%. Nah, D0 itu harga saham awal itu adalah 1.000, ya kan? Nah, berarti kalau naik dividen, ya, D0-nya adalah 1.000 dividen awal. Nah, kalau 20% berarti 1.200. 20% dari 1.000. Coba dihitung. Benar tak salah lagi. Nah, terus kemudian 20% dari 1.200. Ya, wis paham kan? Berarti nah 1.440. Nah, berarti D3, perhatikan D3 masih D3 udah turun, ya. Nah, itu 10% dari 1.440, ya. Nah, kalian nanti juga bikinlah seperti ini supaya gampang, gitu ya. Jadi bikin matriknya, garisnya. Nah, terus apa namanya? Pada tahun keempat itu menjadi 1.900,8. Jadi apa namanya?
10% dari ini dan seterusnya. Nah, ini ketemunya ya nanti masing-masing itu dihitung apa namanya? K-nya itu tingkat diskontonya ya. Tingkat diskontonya tadi berapa persen? 20 kan ya? Berapa tadi soalnya? 15 ya, 15 ya. 15. Oke. K-nya itu 15%, berarti 15% dari 1.200, 15% dari 1.440, 15% dari 1.728 ya. Nah, terus kemudian di sini baru dimasukkan nanti hasilnya, rumusnya. Ini apa namanya? D4 ya sama K per G. Oke sih, benar G sih, Kak? Tadi mana rumusnya? Maksudnya ke tahun periode itu loh ya, dimasukkan ke situ ya. Nah, oke, sama dengan D4 itu 1.900,8. Nah, K-nya itu 15% ya. Kalian yang harus kalian ingat adalah hati-hati mana yang K, mana yang pertumbuhan dividen ya D. Karena semua dalam proses kan, semua dalam proses. Jadi hati-hati ya. Terus kemudian 0,10 itu adalah 10% dari sini ya. Nah, ini untuk D4 itu totalnya adalah 38.018 rupiah. Nah, baru nanti di apa namanya dijumlahkan ya. Tadi hasilnya adalah dijumlahkan ya. Nah, ini coba kalian jumlahkan benar apa salah ya. Tahapannya tadi loh ini. Nah, ini. Jadi menjumlahkan hasil perhitungan ya dari seluruh itu tadi dijumlahkan ya. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal ngecek aja angka-angka ini kalau dijumlahkan benar apa salah ya. Oke, terus lanjut ya kan? Lanjut itu apa namanya? Nah, masih lanjut dari soal yang sama ya, masih dari soal yang sama dimasukkan ke dalam rumus ya masing-masing ya. Nah, sehingga nanti tinggal ini tadi ketemunya ya, sama sih dengan ini ya. Nah, itu eh, metodenya ya, metode yang digunakan. Nah, kalian gampang pakai yang mana? Pakai yang ini ya atau menggunakan yang ini. Ya, kalau ini langsung masuk ke rumus ya. Kalau ini kan menggunakan ini ya, menggunakan grafik ya, bukan grafik sih, cara perhitungan yang kayaknya lebih kelihatan ini gitu ya, asalnya dari mana. Tapi kalau ini juga sudah jelas, ya, ini juga sudah jelas. Nah, oke, sudah selesai ya. Nah, eh, di sini sudah ada latihan soal ya. Jadi nanti ini aja yang kalian kerjakan, Bu ini nggak bikin soal lagi ya. Ya, jadi ini kerjakan di e-learning ya, kerjakan di e-learning. Eh, nanti berarti kalau misalnya, oh ya, oke, nggak apa-apa, gunakan ini aja wis ya. Nanti tetap saya buat ininya, apa namanya kolom tugas di e-learning. Tunggu dulu ya, jangan mak betunduk, jangan ujuk-ujuk ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini sampai di sini ada pertanyaan?
gampang. Ini kan kita one by one ya kan, satu per satu. Ya, satu. Oke, oke. Sambil nunggu, barangkali ada yang nanya, kita screenshot dulu. Silakan on cam. Ya, silakan on cam. Ayo, 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 ayo. Risa, Samsul, eh, Reza, Sokonek. Oke, satu, dua, tiga. Ya, oke. Oke, diamankan dulu WA-nya. Tadi di mana? A2. Oke, baik. Sebentar, saya absen di siakat. Itu saya coba gitu ya. Ini manajemen keuangan A2. Oke, ini bintang. Bintang ada Galenor, Hidayatul Ulia, oke. Hafifah Dea Elisa, Muhammad Wisnu, iya, Ali. Muhammad Jafar Bayhaqi, Muhammad Rafli Bagas, ada. eh Mutiul Hidayah, Muhammad Reza dulu, Reza dulu. Ya. Oke, terus siapa? Mutiul Hidayah. Tadi yang izin ini sokorek wasul lali. Saya Bu Loh, saya siapa ini? Saya jawab ini. Mutiul. Tuh. Putri Aulia. Hah? Siapa ini? Bilang siapa? Saya. Tuh. Tiasya iki keluar dari ini subnya. Alah, sopo maneh iki. Gak ada kan Mutiul iki ya?
Terus ya apa itu wis ping 3. Nanti kalau di sistem itu nek ping udah 3 kali itu kayak wah, gak iso Naura Naswa. Oke. Nina Nur, Noni Nur. Oke, di Novi Nur. Ada, Bu. Iya. Harusnya ditandain ya. Putri Aulia iki. Ya, Bu. Saya Iya. izin tidak bisa datang ke kelas. Oke, Risa Alvia, Ada, Bu. Anjeli. Yang pertukaran pelajar itu lewat Zoom juga bisa ya? Sudah ikut Bisa, Zoom. Bu. Oh, Ini kita ikut Zoom. jadi, Salsabila, oke. Samsul Effendi, oke. Sanjaya, tadi Sanjaya itu izin apa ya? Tadi yang izin tuh Wijaya sama Sanjaya. Oh, Sanjaya. Samsudin Wijaya itu ada di sini, tak? Kelas ini? Enggak. Rosa Anjeli enggak ada sih. Oke, terus foto di Mangrek Sopo. Nah, Putri Aulia tadi enggak ya berarti? Saya Risa ikut izin. Alvia. Kok kok dibaleni sih? Bisa, Bu. Sanjaya, Sanjaya, Sanjaya. Sik toh. Sik toh tadi itu loh. Reza tadi kan udah datang ya, Reza ya ada ya. Wes lupa Bu Rini, Bu nyari karena kan nggak di save kan nomornya masing-masing. Kayaknya nggak ada deh Sanjaya ini tadi. Tadi WA kok. Terus tutup di Selvira, Selvira, Selvira. Oke, Sinta Putri, Sigit Priambodo. Oke, Siti Roina. Oke. Nah, Samsudin Wijaya itu juga tadi WA apa itu lupa. Udah. Tiara Nur. Oke, Tias Syahidin Nur ya. Hadir, Bu. Oh, ikut tapi ya Zoom ya. Tika Jessica Alba ada, Ulfa Febri, Yolanda Putri, Yusuf Putri ada. Udah Zamaya deh, Zamaya. Oke, selesai. Hmm. Oke, apa? Hah? Salah. Loh iya dah. Loh. Oh gitu. Waduh. Gak apa-apa wis sik siji kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalian itu ya di sistem ini kalau 4 itu loh. Enggak susah ini ya. Tapi nanti diingatkan lagi deh ya. Oke. Loh, kadang itu ada yang ini apa namanya? Ini semacam kayak apa ya? Sistemnya tuh sensitif gitu. Ketika saya nggak merasa ngeklik gitu ya dia gitu. Jadi kemarin juga gitu saya dikomplain loh, Bu. Saya, saya tadi tuh kok jadinya diklik Bu. Saya kan nggak ngeklik tadi, udah lewat gitu baca lainnya. Kok ternyata keklik gitu ya. Ya wes nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang, nggak ada yang nggak lulus nih, kak teman-teman, nih kak teman-teman. Ya, baik. Faktor udah kayaknya ya. Oke, baik. Saya akhiri hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.